Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal pengaruh limbah industri batik menggunakan pewarna alami dari Desa Ukirsari terhadap viabilitas bakteri tanah. Selanjutnya yaitu alasan penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui apakah limbah industri batik menggunakan pewarna alami itu berpengaruh terhadap viabilitas bakteri pada tanah. Tujuan penelitiannya itu mengetahui keamanan limbah di dalam tanah dengan mempelajari pengaruh limbah industri batik pewarna alami terhadap viabilitas bakteri tanah. Dalam penelitian ini, limbah yang akan diuji dipilih berdasarkan jenis pewarna yang sering digunakan dalam industri batik pewarna alam di Ukirsari, yaitu ekstrak tanaman jolawe dengan nama latin Terminalia bellerica, kemudian mahoni dan nama latin Swietenia macrophylla mahoni, dan indigo dengan nama latin Indigo vera tinctoria, serta limbah campuran. Kemudian metode penelitian. Metode yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian ini limbah dan tanah yang akan digunakan dalam penelitian itu diambil dari Desa Ukirsari, Imogiri, Bantul, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada limbah tersebut dilakukan analisis kimia. Adapun kandungan limbah yang akan dianalisis yaitu fenolik dilakukan secara spektrofotometrik. Kemudian flavonoid dianalisis menggunakan metode kolovimetri aluminium klorid. Kemudian COD dianalisis menggunakan metode kolorimetri, dan BOD diamati menggunakan metode Urincler. Kadar logam juga diamati menggunakan AAS, dan jumlah bakteri diamati secara taburan pada media nutrien agar. Kemudian sedangkan pada tanah yang dianalisis adalah kadar bahan organik seperti pH serta jumlah bakterinya. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: 1. Pengujian pengaruh limbah terhadap viabilitas bakteri tanah dilakukan dengan cara mengatur kelembabannya. Pada 75% WHC menggunakan limbah batik pewarna alami jolawer, mahoni, indigo, dan campuran. Masing-masing kadar limbah yang digunakan adalah 0,50 serta 100%. Selanjutnya tanah diinkubasikan selama 30 hari atau 1 bulan. Kemudian jumlah bakteri total itu diamati secara taburan pada media nutrien agar. Bakteri penambat nitrogen menggunakan medium bebas N. Johnson, sedangkan bakteri pelarut fosfat menggunakan medium Pikoskaya. Keempat, pengamatan dilakukan pada hari inkubasi yaitu 0, 7, 14, dan 21 hari. Kemudian selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil analisis terhadap sifat kimiawi limbah disajikan pada tabel nomor 1 di samping. Jadi berdasarkan nilai BOD dan COD, maka limbah termasuk dalam kategori kurang baik. Nilai BOD dan COD limbah tinggi. Hal ini dikarenakan dalam proses pembatikan itu digunakan lilin malam. Oleh sebab itu, kadar bahan organik limbah termasuk dalam kategori tinggi. Penggunaan gula Jawa sebagai morgan juga menyumbang tingginya kadar bahan organik di dalam limbah tersebut. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel tanah yang berasal dari Desa Ukirsari. Jenis tanahnya yaitu latasol. Sampel tanah mempunyai kadar bahan organik rendah, pH-nya juga sedikit masam. Penambahan limbah meningkatkan pH tanah sehingga menjadi mendekati normal pada tabel 3 di samping. Dan jumlah bakteri sekitar 10⁻⁶ sel per gram tanah. Jumlah bakteri penambat nitrogen maupun pelarut fosfat
di dalam tanah masing-masing sekitar 10⁴ sel per gram tanah pada tabel 2. Sebelum diaplikasikan ke dalam tanah, dilakukan analisis terhadap populasi bakteri yang terdapat di dalam masing-masing tanah pewarna alami dari Jolawe, mahoni, indigo maupun campuran. Kemudian jumlah bakteri total dalam limbah berkisar antara 2,3 105 sel per mili atau log 10 5,89, sedangkan jumlah bakteri pelarut fosfat berkisar antara log 10 3,48 sampai dengan log 10 4,95. Selanjutnya, hasil analisis terhadap kadar flavonoid dari limbah pewarnaan menggunakan Jolawe, mahoni, indigo, dan campuran berturut-turut sebesar 0,22%, 0,18%, 0,22%, dan 0,70%, sedangkan kadar fenolik berturut-turut sebesar 0,22%, 0,18%, 0,14%, dan 1,64%. Jadi jumlah fenolik dan flavonoid pada limbah campuran paling tinggi bisa dilihat pada tabel di bawah. Semakin tinggi kadar fenolik maupun flavonoid, warna limbah semakin gelap. Nampaknya senyawa fenolik dan flavonoid tidak berpengaruh terhadap komunitas bakteri tanah. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua mikroba tanah terhambat pertumbuhannya oleh ekstrak tanaman, untuk pewarnaan batik menggunakan air, atau kadar senyawa fenolik maupun flavonoid dalam limbah relatif rendah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi limbah pewarna batik menggunakan Jolawe memberi pengaruh paling kecil terhadap viabilitas bakteri tanah, bahkan berpengaruh paling negatif terhadap bakteri pelarut fosfat. Jadi sebaliknya, limbah batik dengan pewarna campuran berpengaruh paling baik terhadap komunitas bakteri total, bakteri penambat nitrogen maupun bakteri pelarut fosfat dalam tanah. Limbah campuran mampu meningkatkan viabilitas komunitas bakteri tanah karena komposisinya yang beragam. Meskipun limbah batik pewarna alam bersifat aman bagi mikroorganisme tanah, namun warna kecoklatan limbah secara estetis itu kurang baik. Dengan demikian, upaya penanganan limbah secara optimal perlu dilakukan.